Biaya asuransi kesehatan di China meningkat 2 kali lipat, menyebabkan gelombang ketidakmampuan membayar. Seiring dengan meningkatnya biaya asuransi kesehatan bagi penduduk perkotaan dan pedesaan di China, jumlah penduduk pedesaan yang menghentikan pembayaran asuransi kesehatan mereka semakin meningkat. Pejabat desa telah mengungkapkan bahwa tahun ini merupakan penurunan terbesar dalam jumlah penduduk pedesaan yang diasuransikan dan kesulitan terbesar dalam mengumpulkan pembayaran dalam beberapa tahun terakhir. Banyak penduduk desa yang belum memenuhi target tingkat asuransi yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Laporan Radio Nasional China pada tanggal 12 Maret menyoroti tren di daerah pedesaan yang menghentikan asuransi kesehatan penduduk perkotaan dan pedesaan karena meningkatnya biaya. Di kota Shenzhou, Provinsi Hebei, Li Hao membayar 380 yuan, sekitar $53, untuk asuransi kesehatan ayahnya pada tahun 2024, tetapi memilih untuk tidak mengasuransikan anggota keluarganya yang berjumlah 7 orang karena kenaikan premi, yang akan berjumlah 3.040 yuan, sekitar $423 untuk 8 orang. Keputusan ini mencerminkan masalah yang lebih luas di Hebei, Anhui, Hunan, dan provinsi lain di mana penduduk desa yang menghadapi tekanan keuangan seringkali hanya memastikan asuransi untuk orang tua dan anak-anak. Premi telah meningkat dari 10 yuan, sekitar $1.40, menjadi 380 yuan, sekitar $53 per orang, yang menyebabkan banyak orang tidak memiliki asuransi. Menurut data yang dikeluarkan oleh Biro Asuransi Kesehatan Partai Komunis China, jumlah orang yang diasuransikan di bawah asuransi kesehatan penduduk perkotaan dan pedesaan secara bertahap menurun sejak tahun 2019. Xiao Jun, seorang pejabat desa di desa Li House, menyatakan bahwa tahun ini, penurunan jumlah individu yang diasuransikan dan kesulitan dalam mengumpulkan pembayaran adalah yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Biaya asuransi kesehatan telah meningkat dari 10 yuan menjadi 380 yuan, memicu gelombang penunggakan pembayaran sejak tahun 2019. Zhang Jian, yang bekerja di sebuah kantor asuransi kesehatan di sebuah kota kabupaten di Hebei, mengatakan bahwa upaya penagihan tahun ini sangat menantang. Zhang Jian menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, daerah tersebut telah mewajibkan tingkat asuransi mencapai lebih dari 95% dari tingkat tahun sebelumnya. Namun, 3 hari sebelum tenggat waktu pembayaran tahun ini, tidak ada satupun kota di daerah tersebut yang memenuhi persyaratan tersebut, sehingga terjadi kekurangan lebih dari 50.000 orang. Dia memperkirakan akan sulit bagi kota-kota tersebut untuk mencapai target mereka. Menurut laporan dari Sohu, biaya asuransi kesehatan terus meningkat dari 10 yuan per orang menjadi 380 yuan per orang tahun ini, yang masih merupakan nilai minimum. Dari sudut pandang keluarga, hanya untuk asuransi kesehatan, biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah keluarga dapat berkisar antara 2.000 hingga 5.000 yuan atau bahkan lebih. Laporan tersebut menunjukkan bahwa kenaikan biaya asuransi kesehatan yang terus-menerus telah menyebabkan gelombang ketidakmampuan membayar asuransi kesehatan dengan tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai contoh, pada tahun 2022, lebih dari 20 juta orang tidak membayar asuransi kesehatan mereka di daratan China. Permasalahan asuransi kesehatan, yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat memang penuh dengan masalah. Selain gelombang ketidakmampuan melakukan pembayaran di daerah pedesaan karena meningkatnya biaya asuransi kesehatan, di kota-kota, reformasi medis telah secara signifikan mengurangi tunjangan medis dari sejumlah besar pensiunan pekerja, sehingga memaksa banyak lansia untuk melakukan protes di jalanan. Reformasi asuransi kesehatan yang diperkenalkan oleh otoritas komunis China tahun lalu yang bertujuan untuk mengatasi defisit dalam rencana asuransi kesehatan karyawan lokal telah memicu kontroversi yang signifikan. Kebijakan reformasi terkait telah memicu protes berskala besar di kota-kota seperti Wuhan, yang dikenal sebagai revolusi rambut perak.